Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dikasih Tuhan. Betapa bahagianya kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Itu yang akan kita dengar pada sharing firman pagi hari ini. Mari kita siapkan roh jiwa tubuh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia damai dan sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, sebab yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita bersuka cita akan kebesaran Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bertanda dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama jemaat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sama-sama jemaat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami percaya Engkau yang bertahta selama-lamanya Tuhan. Bersama-sama jemaat gereja Isa Masih, kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau menyembah Dia.
Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
kepadamu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan berharap setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, semuanya diberikan sehat, sejahtera, dan kebahagiaan. Katanya kalau tidak kenal itu tidak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Ada yang belum kenal mungkin. Saya adalah Ibu Pendeta Tasina Wahyudi, istri daripada Bapak Pendeta Didik Wahyudi. Sungguh luar biasa dan kesempatan yang berbahagia buat saya karena hari ini boleh menjadi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan disampaikan, tema tahunan kita adalah perjalanan menuju kemuliaan. Sebuah tema yang diberikan oleh Tuhan melalui
hambanya, yaitu Bapak Gembala kita, visi yang luar biasa. Mengajarkan untuk kita mengadakan sebuah perjalanan menuju kemuliaannya. Ada banyak perjalanan-perjalanan di sana, di mana ada banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, yang kita terima, yang kita lakukan, dan kita mau belajar taat akan firman Tuhan. Dan pada minggu ini, tema mingguan kita adalah kemuliaan atas ketaatan. Kemuliaan atas ketaatan. Mari kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25 dari Keluaran 19. Tetapi kita hanya akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat yang pertama, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh lagi membahas, kita akan berdoa secara khusus supaya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarkanlah apa yang akan kami renungkan bersama boleh masuk di dalam hidup kami, hati kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan dari sebuah firman Tuhan, tetapi menjadi bagian yang hidup, yang kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami memancarkan berkat Tuhan, dan banyak orang diberkati melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarkanlah setiap kami memberikan hati, roh, dan jiwa kami untuk firman kebenaran pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran 19 yang sudah kita baca, ayat-ayat ini dikenal dengan sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Sinai. Nah, di perjanjian Sinai ini, di perkemahan yang ke-12, apa yang terjadi di sana? Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Spesial. Hukum Taurat diberikan. Peristiwa ini merupakan salah satu dari penampakan-penampakan ilahi yang paling dahsyat, yang paling spektakuler, yang paling hebat, yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Nah, salah satu tema teologi penting perjanjian lama adalah perjanjian. Apa perjanjian yang dimaksud? Perjanjian adalah begini, Allah mengikatkan dirinya dengan umatnya. Allah yang adikodrati, yang punya kuasa, yang besar itu, yang dahsyat itu, mengikatkan dirinya dengan umatnya.
Nah, perjanjian ini disebut perjanjian anugerah. Wow, luar biasa bukan? Perjanjian anugerah. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Apa yang membuat latar belakang perjanjian anugerah ini? Nah, yang melatar belakangi adalah perjanjian Sinai adalah janji Abraham yang diterima dari Allahnya. Ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi Allah berjanji kepada siapa? Kepada Abraham. Abraham dipilih oleh Tuhan, lalu diteruskan kepada keturunannya, yaitu Ishak dan Israel atau Yakub. Nah, kenapa Bapak Ibu Allah membuat janji kepada Abraham dan keturunannya dan akan menerima janji itu juga? Karena Abraham taat kepada Tuhan. Nah, janji yang disampaikan di Gunung Sinai ini juga diharapkan Musa dan seluruh orang Israel akan taat kepada Tuhan seperti Abraham dan keturunannya. Nah, itu yang menjadi latar belakang perjanjian. Sebuah harapan yang luar biasa daripada Tuhan akan umat pilihannya, itu Israel. Nah, yang kedua, tadi yang pertama latar belakang perjanjian, yang kedua dasar perjanjian. Kenapa perjanjian itu diberikan? Apa dasarnya? Nah, dasarnya adalah Allah sendiri yang telah bertindak menebus mereka. Wow, itu ada di ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Tuhan sendiri yang telah melakukan, Tuhan sendiri yang telah bertindak, Tuhan sendiri yang telah berprakarsa di sana. Bukan orang lain, bukan kebetulan, bukan para malaikat dan lain sebagainya, tapi Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berinisiatif menebus umatnya, merebut umatnya dari tanah Mesir, dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang jahat, dan dari dunia yang tidak dikehendaki Allah. Israel ada di sana, diambil, ditebus sendiri. Itu bukti menjadi dasar perjanjian Tuhan. Lalu isi perjanjiannya itu apa Bapak Ibu? Wow, ini luar biasa. Apa isi perjanjian? Ini yang ketiga. Isi perjanjian itu berupa pernyataan bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Bangsa pilihan, bangsa spesial, diambil menjadi berbeda. Umat pilihan, umat kesayangan daripada Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita anak disayang orang tua, wah bahagia ya. Senang sekali orang tua peduli, perhatian, kebutuhannya dicukupkan. Kita disayang suami nih, ya ibu-ibu, senang nggak kalau disayang suami? Wah bahagia, happy, hatinya sumringah, wajahnya yang sumringah karena hatinya senang. Mari yang di rumah coba lihat atau panggil istrinya. Istrinya wajahnya surem, ya, atau wajahnya sumringah, senyum terus, happy terus. Kenapa? Disayang. Nah itu istri disayang suami, anak disayang orang tua. Bayangkan saudara, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membuat kita berdosa, kita jatuh dalam dunia yang gelap, tidak punya pengharapan, pasti binasa. Tetapi ditebus oleh Tuhan, lalu menjadi milik Tuhan,
tidak dibiarkan setelah ditebus, tapi disayang. Ini menjadi isi perjanjian daripada Tuhan kepada umatnya. Nah, yang istimewa dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah saudara diberikan tanah perjanjian. Wow, itu janji daripada Tuhan. Lalu bukan hanya itu Bapak Ibu, saudara dijadikan bangsa yang besar. Bangsa, saudara diambil menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang besar, bangsa yang spesial oleh Tuhan. Wow. Setelah jadi bangsa yang besar, saudara dilimpahkan berkatnya. Berkat saudara melimpah-limpah dan tidak berkekurangan. Itu janji Tuhan. Janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sama dengan janji yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bukan hanya itu Bapak Ibu, engkau akan dibuat namamu masyhur di seluruh dunia. Orang akan mengenal Kristus melalui hidup kita. Nama kita menjadi masyhur karena ada Allah yang hidup di dalam diri kita. Dan yang kelima, janji berkatnya adalah saudara akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ini menjadi luar biasa. Apakah saudara sudah menerima perjanjian berkat itu daripada Tuhan? Seharusnya orang percaya, saya dan saudara adalah Israel rohani di dalam Tuhan. Seharusnya kita menerima perjanjian daripada Tuhan. Nah, yang keempat saudaraku, apa tujuan perjanjian? Ini ada di ayat yang ke-6. Tadi yang ketiga ada di ayat yang ke-5. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepadamu. Wow. Tujuannya luar biasa. Di sini tujuannya dibagi dua. Perjanjian Sinai atau perjanjian anugerah itu bersifat anugerah dan misioner. Kenapa bersifat anugerah? Karena Allah lebih dulu menyatakan keselamatan kepada Israel dan menjadi umat kesayangannya, milik kepunyaannya, dan Allah mau mengikatkan dirinya untuk mengayomi mereka bahkan dengan perjanjian berkat berupa apa? Kemuliaan. Wow, kemuliaan Bapak Ibu Saudara mulia. Ini anugerah. Orang berdosa dipilih, ditebus, dijadikan anak kesayangannya, umat kesayangannya, diberi kemuliaan. Mulia itu anugerah. Sebetulnya kita tidak berhak menerima. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Seharusnya kita dibinasakan. Seharusnya saudara dicemplungkan ke dalam lautan neraka. Dalam penghukuman oleh Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi terhadap orang yang mau percaya. Saudara akan menerima berkat berupa kemuliaan. Lalu misioner. Apa itu misioner? Karena ada tujuan yang Tuhan ingin terhadap saudara, yaitu saudara menjadi imam bagi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, bangsa-bangsa yang jauh dari kebenaran. Dan ketika mereka saudara bawa ke hadapan Tuhan, supaya mengenal Allahnya yang sejati, yang hidup, dan hidup di dalam kemuliaan bagi Tuhan. Nah, dan Israel hidup kudus bagi Tuhan diharapkan menjadi sebuah model, sebuah contoh, sebuah patron bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, yang bisa dijangkau dan bisa dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada 3 ya, tadi sudah kita pelajari. Lalu Bapak Ibu, perjanjian
perjanjian akan berlaku bagi Israel jika, nah ini yang penting, ya refleksinya dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan. Perjanjian itu akan saudara terima, akan saya terima. Kita akan menerima berkat dan kita akan bersorak-sorai, bersuka cita. Yes, haleluya. Tapi tunggu dulu, perjanjian itu akan saudara terima dan akan saudara alami dan akan saudara dapatkan sebagai anugerah jika belajar Bapak Ibu tidak panjang, tiga saja ya, secara sederhana dan singkat akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang harus saudara lakukan dan ada di dalam hidup saudara, taat. T-A-A-T. Ada ya lagunya sekolah minggu. Taat. Taat sebagai apa? Taat sebagai umat kepunyaannya. Umat yang sudah dipilih, umat yang sudah ditebus, umat yang spesial, umat yang sudah dipisahkan dari kecemaran dunia, dari dosa dunia, dari kumpulan-kumpulan dunia yang tidak layak. Saudara menjadi orang-orang yang berbeda, yang taat kepada Tuhan. Taat karena kita yakin, kita sadar sekarang saya milik siapa. Saudara milik siapa? Kepada pemilik saudara, saudara harus taat. Kalau saudara menjadi karyawan, lalu saudara tidak taat kepada bosnya, bagaimana rasanya? Pasti bosnya tidak akan sayang kepada kita. Kalau kita kerja di situ ya kita taat. Zaman dulu saudara, ketaatan ini biasanya dibuktikan oleh para budak-budak yang sudah ditebus oleh tuannya. Mereka itu sudah tidak punya nilai. Mereka ini budak-budak yang betul-betul luar biasa saudara, tidak punya nilai. Wah, pokoknya tidak punya harapan. Tetapi ketika mereka dibebaskan karena tuannya memberikan kebebasan, wow, mereka akan sukacita. Bahkan mereka katakan, saya tidak mau keluar dari rumah ini. Saya tidak mau ada di luar sana, saya ingin tetap di sini. Padahal di dalam itu nanti dia sebagai budak. Karena ketaatannya luar biasa. Nah, saudaraku, bukti kalau saudara taat kepada Allah yang menjadi empunya diri kita adalah saudara harus mau beribadah kepada Tuhan. Rajin ibadah, bukan hanya formalitas. Apalagi zaman pandemi seperti ini Bapak Ibu. Wow, kesempatan, alasan. Wes ora gereja-gerejonan. Wedi ketemu wong. Tunggu dulu, gereja enggak begitu saja. Bikin ibadah di rumah. Wah. Muncul di YouTube, muncul di Facebook. Ayo ikut ibadah. Masih bisa ibadah di rumah, saudara. Yang penting hati kita tetap kepada Tuhan. Tetapi apakah waktu di rumah, waktu kita mempersiapkan mau ibadah sudah mandi dulu, ya, sudah rapi, duduk di depan media yang mau kita pakai, bisa pakai laptop, pakai HP, mungkin dimasukin di TV yang model sekarang kan bisa masuk TV ya, luar biasa. Atau nanti sajalah masih bisa jam sekian. Saudara beribadah sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh setia. Sedikit saya bersaksi, minggu lalu itu kami belum turun ke gereja karena masih masa-masa isolasi setelah Bapak keluar dari rumah sakit. Lalu ibadah kami itu jam 7, nanti nyambung jam 8 ya yang GLS ini. Jadi kami di sana jam 7. Setelah itu nyambung GLS. Saya terkagum-kagum dengan suami saya karena Pak Didi ya, Pak Pendeta Didi, itu dari jam 5 itu sudah siap-siap. Sudah bangun, sudah mau mandi, sudah
sudah nanyakan sarapannya apa, karena siap-siap mau beribadah. Dan yang saya terharu, saya dari jauh saya lihatin, orang ini kok semangat sekali. Apa yang dilakukan? Pakai pakaian rapi, Bapak Ibu. Rapi, atasnya putih, bawahnya jin biru. Waduh, gantengnya ya. Haleluya, luar biasa. Rapi, duduk lagi. Begitu jamnya mulai, semua, saya dan anak saya kan kita bertiga ya, yang 2 di Bandung. Semua duduk, semua sudah rapi. Bahkan anak saya pun dipanggil duduk semua rapi, karena hari itu juga perjamuan kudus. Saya sudah siapkan anggur, saya sudah siapkan roti, kami ibadah dengan tertib, lalu perjamuan kudus, satu-satu kami berdoa, dan berkat Tuhan luar biasa. Saudaraku, kalau engkau ingin diberkati hidupnya, kalau Tuhan ingin nyatakan berkat atas hidupmu, belajar engkau beribadah, mempersembahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Bukan sekedar kamuflase, puji-pujian, hanya keluar dari mulut tapi bukan dari hati. Atau firman hanya sekedar saudara baca pun masih bingung. Karena jarang membaca Alkitab, apalagi sekarang lebih banyak pakai media elektronik. Bapak Ibu, kita harus disiplin di hadapan Tuhan. Taat sebagai umat kepunyaannya dengan beribadah. Yang kedua, taat sebagai imamat rajani. Taat sebagai umat, yang kedua, taat sebagai imamat yang rajani. Imamat rajani dibagi 2. Sebagai imam, apa fungsi kita sebagai imam di dunia ini? Kita imam itu berdoa syafaat kepada Allah atas orang-orang di sekitar kita, bangsa-bangsa di sekitar kita, orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita doakan, kita syafaatkan, kita membawa mereka supaya mereka kita persembahkan kepada Allah dan Tuhan menjamah hidup mereka. Imam, saudara, perantara antara umat dengan Allahnya. Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Apakah saudara sudah membawa banyak orang kepada Tuhan? Setidaknya doakan dulu mertuamu, orang tuamu, saudaramu, tetanggamu, sahabatmu, karyawanmu, bosmu, langgananmu, musuhmu. Nah, kalau sudah bicara musuh, enak mati, ben mati. Jangan, saudara. Kita menjadi imam buat mereka. Lalu rajani. Tadi kan imamat dan rajani. Raja. Apa artinya? Raja itu punya kekuasaan, punya pengaruh. Dia mendominasi sebuah daerah atau wilayah. Nah, saudara, kalau ingin diberkati oleh Tuhan berkat perjanjian anugerah ini, saudara harus bisa tampil beda. Bukan untuk kesombongan, tapi menunjukkan kualitas hidup saudara berbeda dibanding dengan orang-orang dunia. Kalau saudara punya talenta, saudara persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak orang melihat Kristus dalam hidupmu karena talenta yang kau miliki. Engkau mempermuliakan Tuhan. Banyak orang, saudara, punya keahlian, punya sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh bagi banyak orang. Akhir-akhir ini sedang viral, bukan? Penerima medali emas Olimpiade di Jepang ya. Wow, semuanya buka. Kisahnya, ceritanya, masa kecilnya, jadi berkatnya. Yang seperti itu yang bisa mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Bagaimana saudara bisa mempengaruhi banyak orang kalau kita sendiri memble? Betul? Bagaimana saudara bisa cerita Kristus, cerita Yesus, cerita Allah yang kudus, yang punya kekuasaan hidup saudara sendiri dan kudus? Tidak bisa. Saudara bisa cerita berkat. Anak Tuhan diberkati toh. Saudara bisa bercerita waktu anak Tuhan tidak pernah berkekurangan. Bayangkan Yesus 2 ekor ikan dan 5 ketur roti aja diberkati jadi luar biasa. Saudara bisa bercerita
Yesus itu sumber berkat, tapi saudara tidak diberkati, nggak bisa ngomong. Saudara ngajarin banyak orang. Kalau saudara tidak pintar, tidak bisa, harus lebih pintar. Di pekerjaan, saudara harus bisa menjadi contoh. Saudara datang lebih dulu daripada yang lain, menjadi teladan. Pulangnya lebih terakhir dari yang lain, jangan dibalik. Saudara datangnya paling telat, pulangnya paling cepat. Gimana saudara mau jadi berkat bagi banyak orang? Nggak bisa. Kalau mau jadi berkat harus berbeda. Tidak peduli siapa dirimu, masa lalumu, siapa kamu, kalau kamu mau berubah menjadi lebih baik, Tuhan pasti bimbing. Dan engkau punya kelebihan yang pasti engkau miliki. Karena Tuhan taruh di setiap manusia. Itu yang kedua. Saudara harus punya pengaruh supaya bisa mengubah banyak orang, ya. Maka engkau akan diberkati. Yang ketiga, taat sebagai bangsa yang kudus. Kudus, tahu kudus? Kudus itu artinya diambil, dipisahkan, dibedakan dari yang lain, dari dunia. Hidup kudus dan melayani Tuhan dengan nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu nilai kerajaan Allah. Nilai yang seperti Tuhan ajarkan dan firmankan. Nah, perjanjian anugerah ini tergenapi dalam Kristus melalui gerejanya. Jadi perjanjian anugerah yang sudah kita dengarkan tadi, uraiannya, itu tergenapi di dalam Yesus Kristus melalui gerejanya. Ada di 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Saudaraku, mari setiap yang sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita orang-orang spesial, orang-orang pilihannya yang menerima kemuliaan sebagai anugerah Tuhan dengan cara taat di hadapan Tuhan. Kemuliaan atas ketaatan, mau tidak mau, kita harus mengejarnya. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh melakukannya, Tuhan pasti mampukan. Dan Tuhan pasti mendampingi kita semua. Mari kita merefleksi diri kita. Apakah perjanjian berkat anugerah, kemuliaan, berupa ketaatan kita? Kemuliaan atas ketaatan sudah kita lakukan di hadapan Tuhan atau belum? Saya tidak bisa menilai satu-satu, tetapi Bapak Ibu bisa berpikir, apakah saya sudah taat di hadapan Tuhan? Ketika saudara taat dan saya taat, maka Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Mari untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Saya akan dibantu oleh Sima, anak saya. Kita naikkan pujian bukan karena kebaikanku. Ini lagu lawas tapi luar biasa Bapak Ibu. Bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipakai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kepadamu. Bukan karena
meminta kita kepada Tuhan, supaya kemuliaan atas ketaatan perjanjian itu yang merupakan anugerah daripada Tuhan kita terima. Seperti yang diberikan kepada Abraham dan keturunan, seperti yang diharapkan terjadi atas Musa dan seluruh bangsa Israel, demikian juga akan terjadi atas umat Allah yang percaya kepada Kristus, yang hari ini belajar akan firman Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh dan berkenan taat kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami menjadi umat kepunyaan Tuhan yang Engkau pilih, yang Engkau tebus, yang Engkau muliakan menjadi umat kesayangan-Mu. Ampuni kalau seringkali kami mengeluh, kami memberontak, kami tidak taat, kami tidak setia, kami tidak sungguh-sungguh. Ampuni kalau kami sering masih main-main di dalam iman percaya kami. Kami mau sungguh-sungguh belajar Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Engkau, hidup taat kepadamu, hidup dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu hidup kami persembahkan. Kemuliaan Tuhan curahkan atas hidup kami. Dan kami mau menjadi berkat. Yang paling sederhana dalam keluarga kami, lingkungan sekitar kami, masyarakat kami, bahkan Tuhan kami percaya Engkau juga bisa memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat GIA GLS. Berkati seluruh pengurus. Berkati setiap kami. Berkati kami. Supaya kami melakukan setiap firman kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita, jemaat gereja Tuhan, gereja Isa Al-Masih, GNR juga TBGLS. Kita percaya Yesus kita dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, bisa memberikan persembahan melalui via rekening untuk GIA GNR juga TPGLS di nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak jemu-jemu menghimbau saudara untuk sama-sama kita berdoa dalam doa malam setiap hari jam 8 malam. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di grup WA gereja agar tidak kehilangan ketinggalan informasi-informasi seputar pelayanan dan doa yang ada di gereja ini. Lalu kompi dilakukan setiap hari Kamis malam bersama dengan doa malam, dan juga setiap Kamis minggu keempat pukul 8 malam mari bergabung dalam ibadah Simple Discipleship. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus kita berdoa, berdiri bagi bangsa ini, bagi gereja kita, untuk mengikuti doa pagi via Zoom hari Sabtu jam 6 pagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita menyiapkan hati kita akan diberkati oleh Bapak Gembala hari ini.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya undang sekali lagi, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, dan kita akan mengucap syukur atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dan Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan dan penghiburan-Mu serta penguatan-Mu. Hari ini kami dikuatkan dan diteguhkan. Biarlah kami boleh taat pada pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan bersuka atas hidup kami, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekeliling kami, dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Layakkan kami menerima berkat Tuhan, dan karena itu kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita terima berkat-Nya. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur dengan penuh ketaatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus berkati setiap kita, dan shalom.